ideal tentang lapas ideal itu sudah dihadirkan. Minta ongkosnya sudah dikasih angka-angkanya. Tapi kan sampai sekarang kan kita tahu negara kita terbatas. Di tengah keterbatasan itu kita coba melakukan kinerja upaya terbaik. Bagaimana kita bisa mengatakan fungsi-fungsi layanan publik di bidang pemasyarakatan ini tidak terganggu. Ini yang pertama. Ya. Bang Arteria, justru karena saya tahu akar masalahnya apa, Bang Arteria. Kamu nggak tahu tadi di mana. Saya tahu, bahkan nomenklatur aja nggak tahu. Ini nomenklatur ya saya katakan. Bang ini dapat anggaran dari mana? Nih baca nih. Nih saya baca. Bang Arteria, justru sumber masalah overcrowding sehingga itu nyedot duit banyak itu adalah karena undang-undang narkotika. Itu siapa yang ngomong? Kemenkumham sendiri. Tapi kemudian naskah akademik digantung sama dia sendiri, nggak dilakukan itu, nggak dikirim ke DPR. Kebetulan saya 50% Bang Arteria, 50% Bang Arteria, napi kita, warga binaan kita itu terkait soal narkotika. Udah gini, saya ngomong boleh nggak? Itu loh. 51,06% napi kita narkoba, 60% bandar, pengguna 40%, ekuivalen dengan 52.000. Apa saya luar kepala? Yang ingin saya sampaikan gini, ya. Kita berkali-kali katakan, kalau yang namanya bandar, pengguna, nggak usah repot-repot, penjara penuh, tembak mati. Pengguna korban yang saya katakan, pengguna korban layak hukumnya rehabilitasi. Kenapa layak? By law, undang-undang sudah memfasilitasi kok. Seandainya memang vonis hakim terbukti bersalah, yang bersangkutan tidak perlu pidana badan di penjara, tapi cukup dengan rehab. Ini keliru, ya? Ini keliru. Jangan bicara keliru, Anda ini nggak tahu, tapi baca. Bang Arteria, kedua saya mau ngebantah Anda nih ya. Bicara mengenai nomenklatur tadi. Ditanyalah Dirjen, nomenklatur yang mana? Anda baca. Ini ada nomenklatur semua biaya di sini. Ya, untuk bantuan 30 juta ada jelas. Mana? Apa baca di sini. Kalian baca. Enggak bunyinya apa di situ? Kamu baca dong ya, nomenklaturnya adalah belanja. Mas Ucil boleh? Sini. Berdiri boleh Mas? Di bagian mana Bang? Ya. Yang tadi uang Baca ini, ya. Kalau Anda nggak tahu nanya, tapi jangan ngetes saya. Baca. Belanja mendesak, semua tiap pos ada. Loh, bukan itu Bang, ya? Pertanyaan saya bukan itu lah, 30 juta itu dasarnya apa? Ada di situ di kementerian. Sorry. Jadi ini kayaknya, jadi saya susah nih. Bang, Anda jawab dulu, Anda keliru nggak yang tadi? Yang mana? Yang tadi ini, ada nggak di nomenklatur? Ada di nomenklatur. Saya kan nanya tadi. Iya, Anda nanya apa? Setelah saya tanya. Setelah saya jawab, saya bisa jawab kan? Oke, baik. Saya tanya 30 juta, dasarnya apa? Mengukur harga nyawa orang 30 juta. Itu bukan mengukur harga nyawa, Anda jangan plesetkan begitu. Gimana? Itu namanya biaya kerahiman. Biaya kerahiman itu ya tergantung di kementerian itu berapa. Gak bisa, itu harus ada ukurannya Bang. Gimana? Anda tahu nggak? Harus ada ukurannya. Memang lapas akan mati, akan meninggal dunia kan nggak tahu. Bang, korban terorisme, itu jelas itu. LPSK kemarin ngomong tuh. Kalau dia korban biasa 75 juta. Kalau dia kepala keluarga 175 Anda juta. Tahu nggak? Terorisme itu, Bang. Ini nomenklaturnya sudah ada. Bang. Saya nggak nanya itu. Saya ngomong dasarnya jangan 30 juta apa? Dong. Nggak, saya nanya 30 juta dasarnya apa? Menteri Yasona, jangan karena dia kasihan sama korban bukan. Misalnya, oke 30 juta, nggak bisa begitu. Ini bukan gerombolan, ini organisasi. Bang, ini negara mengelola organisasi ada aturan mainnya. Demokrasi, ngeluarin uang negara ada aturan mainnya. Ini negara demokrasi ya. Kita berhukum yang baik. Dasarnya orang meninggal dunia dikasih uang kerohiman 30 juta. Apa? Gak bisa jawab. Dirjen gak bisa jawab. Saya tanya Haidran, gak bisa jawab. Ini saya udah jawab. Anda maunya keluar dari mulut menteri. Padahal dia berkantor di sana. Dia gak lihat apakah ada Haidran apa enggak. Ini udah saya jawab ya. Kemudian nanti Anda jawab ya. 2 tahun ini ngapain? 2 tahun ini menteri udah buat Permenkumham 10. Fasilitasi restoratif justice, koordinasi polisi, hakim, jaksa. Untuk narkoba kalian janganlah pakai yang namanya pidana badan. Regulasi kita undang-undang pemasyarakatan sudah. RKUHP yang kalian permasalahkan yang bagi kami ini sudah selesai. Kalau coba RKUHP kalian tetapkan, nggak ada masalah. RKUHP, kemudian ya peningkatan sarana dan prasarana. RKUHP ini, publik harus tahu. Justru dalam RKUHP pengguna ya pemakai narkotika justru di penjara. Nah ini dia lah ya. Abang yang buat loh. Di RKUHP pun ada lex spesialis, bos, ya. Makanya kalian bacalah, ya. Di Undang-Undang 127 itu sudah jelas. Tatkala ada pertentangan hukum yang umum dengan yang khusus, berlakulah yang khusus. Kalian nggak perlu ragu tentang itu. Kalau gitu abang ngapain masukin dalam RKUHP pidana narkotika? Kok ngapain? Kalian pikir kenapa? Apakah harus ada di sini semua? Kan tidak. Saya tanya kenapa masuk dalam RKUHP dan dalam RKUHP. Jadi ginilah, pidananya adalah penjara, bukan pidana, bukan rehabilitasi dan lain sebagainya. Dia nggak baca.